Halo semuanya, sebelum masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku GB Sefrin Gurning dengan NIM 123330092 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ocha Putri Mencahyani dengan NIM 12333300001. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai proses pemisahan kimia modern yang didasarkan pada jurnal internasional karya Kia Ninia dan Abdoli pada tahun 2021. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana metode extractive distillation dapat memecah campuran azeotrop, aseton, dan enheptana secara efisien dan ramah lingkungan. Untuk video selanjutnya dapat disimak dalam video berikut. Analisis pemisahan campuran binar aseton dan enheptana seringkali menjadi tantangan besar karena keduanya membentuk ikatan azeotrop yang sulit untuk dipecah. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah penelitian terkemuka oleh Kia Ninia dan Abdoli pada tahun 2021 yang berjudul The Design and Optimization of Extractive Distillation for Separating the Aceton and Heptane Binary Azeotrop Mixture yang menawarkan sebuah solusi inovatif. Nah, penelitian ini memfokuskan pada penerapan metode extractive distillation atau distilasi ekstraktif dengan menggunakan butyl propionat sebagai pelarut selektifnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa penggunaan heavy solvent seperti butyl propionat ini sangat efektif untuk memecah sistem azeotrop tersebut, sehingga mampu menghasilkan produk aseton dengan tingkat kemurnian tinggi di aliran atas, sekaligus memulihkan enheptana dan pelarut agar dapat digunakan kembali. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan, tetapi juga mendukung sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Metode yang digunakan yaitu unique walk, di mana metode ini digunakan karena mampu memprediksi perilaku non-ideal campuran multikomponen dan memodelkan VLE azeotropik dengan akurat.
Fungsi dari penggunaan alat ini yaitu pertama ada red frag untuk cool adalah untuk memisahkan azeotrop, memodelkan distribusi komposisi dan temperatur di setiap tray. Lalu untuk red frag pada cool digunakan untuk memulihkan solvent, memisahkan sisa HEP dan menjaga efisiensi sirkulasi. Lalu pada kondensor digunakan untuk mendinginkan uap distilat menjadi cairan untuk distilat produk murni. Pada reboiler sendiri, dia menyediakan panas agar komponen bawah menguap dan solvent berinteraksi cukup dengan fat untuk pemisahan. Kondensor kolom ekstraktif bekerja efektif dengan nilai 1,03 dan nilai ini sesuai dengan pada artikel sehingga aseton dapat diekstraksi ke aliran atas dengan baik. Reboiler pada kolom ini menunjukkan nilai yang sedikit lebih rendah yaitu 1,85. Pada artikel nilai menunjukkan yaitu 1,88. Perbedaan yang sangat kecil ini dapat dianggap akibat rounding atau pengaturan unit pada simulator. Pada kolom recovery, kondensor bekerja dengan nilai 1,11. Nilai ini sesuai dengan pada artikel, sedangkan reboiler sedikit lebih tinggi yaitu 1,22. Kemungkinan karena perbedaan pengaturan heat integration di simulator. Proses pemisahan ini secara teknis dibagi ke dalam dua tahapan kolom distilasi utama. Tahap pertama berlangsung pada extractive column. Pada kolom ekstraktif ini, heat density atau beban panas pada reboiler tercatat relatif tinggi. Hal ini terjadi karena karakteristik butil propionat sebagai pelarut berat yang memerlukan energi termal besar untuk dapat menguap. Nah, di sisi lain, kondensor pada ekstraktif kolom memegang peran vital untuk mendinginkan uap dan memisahkan distilat, yang berfungsi mengekstraksi aseton murni menuju aliran atas. Secara mekanis, kondensor bertugas mengondensasikan uap menjadi cairan, sementara reboiler terus menguapkan cairan di bagian bawah kolom. Kontraksi ini menjaga agar kontak antara umpan dan pelarut tetap optimal sehingga pemisahan azeotrop dapat berjalan dengan sangat efektif. Nah, selanjutnya memasuki tahap kedua, di mana aliran bawah dari kolom pertama yaitu ekstraktif kolom dialirkan menuju recovery kolom. Di kolom pemulihan inilah efisiensi sistem benar-benar dioptimalkan. Kondensor pada recovery kolom berfungsi untuk menghasilkan produk atas, yaitu memisahkan komponen enheptan. Sementara reboiler di bagian bawah bekerja keras untuk memulihkan pelarut butil propionat. Pelarut yang telah murni ini kemudian akan ditarik dan diresikulasi kembali ke ekstraktif kolom. Dengan menerapkan sistem sirkulasi tertutup ini, kebutuhan akan pasokan pelarut baru dapat diminimalkan secara signifikan. Hasil akhirnya, integrasi kedua kolom ini berhasil menekan konsumsi energi total dan memangkas biaya operasional pabrik, menjadikannya sebuah desain pemisahan yang cerdas dan ekonomis.